Cek. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan sirah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka insyaallah dengan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni membahas bagaimana kehidupan khalifah yang kedua, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan kepada sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita akan sebutkan bagaimana latar belakang keluarga dari Umar bin Khattab, kemudian bagaimana sosok beliau, bagaimana karakter beliau, bagaimana proses masuk Islamnya beliau, kemudian keutamaan-keutamaan beliau, dan bagaimana sepak terjang atau bagaimana atau apa perkara-perkara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya selama beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Dan ada satu hal yang unik dari Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab, kepemimpinan beliau ini ya diakui juga oleh orang-orang barat. Ya, karena memang besar sekali pengaruh dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Dalam buku 100 tokoh ya, ada buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis oleh Michael Hart. Ya, ini buku cukup legendaris ya, karena memuat tokoh-tokoh yang paling besar pengaruhnya dalam sejarah umat manusia. Dari sosok dari kaum muslimin itu yang masuk ke dalam buku ini, yang pertama tentunya sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya buku ini jadi favorit saya waktu saya masih kecil. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di nomor 1, ada di nomor 1, ya, menunjukkan bahwa orang-orang Barat juga respect kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Nah, di sana ada sosok yang kedua dari kaum muslimin, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini ditempatkan oleh Michael Hart ya, lebih tinggi daripada Charlemagne dan Julius Caesar. Kata beliau ketika mengomentari biografi Umar bin Khattab ya, bahwa Umar ini memiliki keberhasilan yang sangat mengesankan. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah orang yang paling utama dalam melakukan penaklukan ya negeri-negeri. Ya. Dan kemudian satu hal yang hebat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa pengaruh penaklukan beliau itu terasa sampai sekarang. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh Umar bin Khattab atau penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Makanya beliau menempatkan, yakni Michael Hart ini menempatkan Umar ini lebih tinggi daripada Charlemagne dan Julius Caesar. Kenapa? Karena pertama, wilayah yang ditaklukkan oleh Umar dalam jangka waktu yang relatif singkat, ya, ini luas sekali. Dan dia lebih bertahan lama pengaruhnya. Ya, Julius Caesar mungkin dahulu dia memiliki daerah yang sangat luas, di bawah kepemimpinan dia Romawi memiliki daerah yang sangat luas. Demikian juga Charlemagne, dia memiliki wilayah yang sangat luas.
Tapi pengaruh dari taklukan dia ya sudah berakhir. Begitu dia mati ya sudah. Ya, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap daerah-daerah yang pernah dia taklukkan. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Ya. Anda bisa lihat di sini, ya. Kita tahu dulu Jaziratul Arabiyah, ya. Jaziratul Arabiyah itu ya mungkin sekarang bisa kita katakan Saudi Arabia, Yaman, Oman dan sekitarnya. Ya, adapun bagian utara ini ya daerah negeri Syam ini adalah wilayah Romawi, Irak, kemudian Irak ke barat ini adalah kekuasaannya bangsa Persia. Ya, demikian juga di sini ya Mesir, kemudian Libya, Algeria ini semua bukan wilayah Arab. Namun dengan penaklukan yang dimulai ya atau yang dilakukan secara masif di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai sekarang bertahan. Ya, sampai sekarang pengaruhnya itu masih terasa. Ya, antum bisa lihat sampai ke Maroko, Algeria ini semua bahasanya sama. Ya, sampai ke Mauritania ini bahasanya sama. Arabisasi yang dilakukan bersamaan dengan Islamisasi itu masih bertahan sampai sekarang. Ya, dan yang paling banyak melakukan hal tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jika kita kenal sekarang Libya. Ya, Libya, Algeria, Tunisia, ini asal muasal bangsa mereka, bangsa aslinya adalah bangsa Berber. Tapi sekarang bagaimana? Ya, mereka menjadi bangsa Arab. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Arab. Mesir lah, nggak usah jauh-jauh. Mesir itu kan dikenal bangsa aslinya bangsa Kipti. Bangsa Kipti. Ya, makanya namanya Egypt. Ya, Egypt itu dari kata Kipti. Kipti itu adalah bangsa asli yang mendiami Mesir sebelum datangnya bangsa Arab. Tapi bagaimana sekarang? Ya, Mesir menjadi negeri Arab, Republik Arab Mesir namanya. Nah, bagaimana kok Mesir bisa berubah dari negerinya Kipti? Ya, Fir'aun itu bukan orang Arab ya. Fir'aun itu bangsa Kipti. Ya, atau kita katakan sebagai bangsa Koptik. Ya, tapi sekarang berubah Mesir menjadi negeri Arab. Mulainya dari mana? Penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi inilah mengapa apa yang menjadi sebab Umar bin Khattab itu dimasukkan ke dalam tokoh yang paling bersejarah dalam kehidupan umat manusia, karena penaklukan yang dilakukan di masa Umar bin Khattab ya itu pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Berapa ratus tahun coba ya? Sekarang 1440 Hijriah, lebih dari 14 abad pengaruh dari Umar bin Khattab, dan tentunya sebelumnya Rasulullah SAW ya masih terasa sampai sekarang. Ya, ini yang menunjukkan penghormatan bangsa Barat kepada Umar bin Khattab. Ya, bahkan sering kita lihat ya orang-orang Latin yang asalnya dari Spanyol itu banyak sekali yang namanya Umar ya. Orang-orang non Muslim pun banyak yang menggunakan nama Umar. Ya, dulu ada pemain sepak bola namanya Gabriel Omar Batistuta. Ya, ini diambil dari nama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menunjukkan demikian besar pengaruh yang beliau lakukan. Sampai sekarang pun orang-orang Nasrani ya, terutama yang berasal dari dari Arab ya, mereka bangga menamakan anak-anaknya dengan nama Umar. Ya. Ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita coba lihat bagaimana nama dan nasab beliau. Nama beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab beliau itu bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada sosok Ka'ab bin Lu'ay. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya. Nah, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikenal berasal dari Bani Hashim, Kalau Umar ini berasal dari Bani Adi, kembali kepada kakek beliau yang bernama Adi bin Abdul Uzza. Ya, Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi, sehingga kabilah beliau ya disebut sebagai Bani Adi, Bani Adi. Ya. Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim, ya, kakek beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau kabilahnya atau keluarga besarnya adalah keluarga Hashim.
Ibunya Umar, bapaknya bernama Al-Khattab ya. Bapaknya bernama Al-Khattab, adapun ibunya bernama Hantamah binti Hisham Al-Mughirah bin Al-Mughirah. Ya, ibunya Umar ini adalah saudara perempuan dari Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham, Abu Jahal bin Hisham. Jadi beliau ini adalah keponakan dari Abu Jahal, dari sebelah ibunya. Dari sebelah ibunya. Dan nanti ini paman dan keponakan sama-sama didoakan oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua sosok yang lebih kau cintai. Ya, siapa? Abu Jahal ibn Hisham atau Umar ibn Khattab. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab untuk diberikan hidayah dan menjadi pembela Islam. Jadi ini nasab dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa penyerbuan pasukan gajah. Ya, jadi beda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umar ini 13 tahun. 13 tahun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, berapa usia beliau? 40 tahun. Berarti usia Umar ketika itu berapa? 27 tahun. Ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, usia beliau 63 tahun. 63 tahun. Berarti Umar usianya berapa? 50 tahun. Ini untuk menunjukkan kepada antum bagaimana perbandingan usia Nabi SAW ya. Ketika terjadi ini, berapa usianya Nabi, berapa usianya Umar ya. Jadi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, usia Umar itu 27 tahun. Nah, beliau nggak langsung masuk Islam ya. Panjang prosesnya beliau masuk Islam, nggak seperti Abu Bakar yang langsung menjadi seorang Muslim. Ya, ini adalah nama, nasab dan kelahiran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana kehidupan masa kecilnya Umar? Ya, Umar ini dididik dengan sangat keras oleh bapaknya. Ya, dengan Al-Khattab. Ya, Al-Khattab sebagai bapak ini mendidik Umar dengan begitu keras. Beliau dibebani dengan tugas untuk mengembala unta. Ya, hari-hari yang melelahkan ini menjadi keseharian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan dia pun sering dipukul, ya, dipukul oleh Umar radhiyallahu taala anhu, ya, sering dipukul oleh Umar radhiyallahu taala oleh bapaknya Al-Khattab. Ya, nah ini menyebabkan Umar memiliki karakter yang keras, dan ini kita bisa lihat ya bagaimana karakter Umar radhiyallahu taala anhu yang demikian tegas dan demikian keras, ya, karena memang dididik oleh bapaknya dengan didikan yang demikian keras. Adapun bentuk fisiknya Umar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau adalah seorang yang berperawakan tinggi. Ya, kemudian kulitnya putih kemerah-merahan, giginya putih bersih dan mengkilat. Dan beliau ketika jenggotnya sudah mulai beruban, beliau mewarnai jenggotnya dengan inai. Nah, salah satu keutamaan, kalau kita tahu Abu Bakar As-Siddiq, keutamaan beliau adalah beliau mengetahui, adalah orang yang paling mengetahui nasab dari bangsa Arab. Ya, ini kelebihannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun Umar radhiyallahu taala anhu, kelebihannya ketika di masa jahiliyah, Umar ini sering dijadikan sebagai utusan. Umar radhiyallahu taala anhu sering dijadikan utusan oleh orang-orang Quraisy. Ketika ada perselisihan, baik yang terjadi di kalangan internal orang-orang Quraisy, demikian juga ketika terjadi perselisihan, ya, ketika terjadi perselisihan antara Quraisy dengan suku-suku lainnya, maka Umar radhiyallahu taala anhu inilah yang diutus oleh orang-orang Quraisy, Ya, ini merupakan kelebihan Umar bin Khattab ketika masa jahiliyah. Demikian juga Umar ini memiliki kemampuan bergulat dan menunggang kuda yang melebihi rata-rata. Jadi beliau
sejak muda dia gemar untuk bergulat. Bergulat ini olahraga yang populer ya di tengah-tengah masyarakat Arab ya. Demikian juga menunggang kuda, ini juga olahraga yang juga populer. Yang juga populer dilakukan oleh bangsa Arab. Adapun Umar ya, beliau memiliki kelebihan dalam permasalahan ini ya. Beliau selalu menang dalam pertandingan gulat dan beliau juga ya dikenal ahli menunggang kuda. Ini hal-hal yang menonjol dari sosok Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Umar ini adalah sosok yang membenci Islam di awal-awalnya. Jadi sebelum masuk Islam, Umar ini adalah sosok yang sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Ya, menurut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, sesungguhnya Umar itu kenapa dia menjadi sosok yang membenci kaum muslimin? Karena dia ini orang yang sangat berpegang teguh dengan tradisi. Ya, tradisi yang yang ada di kalangan orang-orang Quraisy ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dari dulu ya seperti itu. Oleh karena itu Umar merasa bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini merubah tatanan yang sudah berlangsung lama di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Dahulu mereka menyembah berhala, datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka atau mengajak mereka untuk meninggalkan peribadahan kepada berhala. Ya, dahulu hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya baik, tapi begitu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pemusuhan antara anak dan bapaknya karena anaknya tidak lagi mau mengikuti keyakinan bapaknya. Maka ini membuat Umar merasa ada yang salah, ya. Merasa bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengacaukan tradisi yang sudah bercokol lama di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ya. Namun di sisi lain memang terjadi dilematis ya, perang batin di dalam dada Umar. Ya, di sisi lain dia sangat kagum dengan kekuatan keimanan kaum muslimin. Bagaimana mereka ketika itu menyelisihi arus mainstream yang ada di tengah-tengah kota Makkah. Ya, di antara mereka mengalami siksaan, di tengah-tengah mereka ya mengalami pelecehan, dicerca, dicaci maki, tapi mereka tetap ya berada di atas keimanannya. Maka ini membuat hati Umar itu dilema. Ya, jangan-jangan benar ini yang dibawa oleh Muhammad. Di sisi lain dia tidak suka. Kenapa? Karena ajaran Islam ini mengubah tatanan yang sudah berlangsung lama di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Di sisi lain dia melihat bagaimana kaum muslimin demikian kokoh untuk memegang keyakinan mereka. Ya. Nah, sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi memang ketika itu Umar dikenal sebagai sosok yang membenci Islam, tapi Nabi pernah mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik, bi Abi Jahal au bi Umar bin Khattab. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, a'izzal Islam, ya, muliakanlah Islam, bi ahabbi hadaini rajulain, dengan salah seorang di antara kedua orang yang ya engkau cintai, ya, rajulaini ilaik, yang paling engkau cintai. Artinya Nabi SAW meminta agar Allah Subhanahu wa taala memilih dari dua sosok yang disebutkan oleh beliau, yaitu ya bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Ini Umar dengan pilihlah antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Umar Ibn Khattab. Artinya sosok yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu.
Yang kemudian Umar bin Khattab pun masuk Islam dan menjadi pembela kaum muslimin. Ya. Ada beberapa kisah yang disebutkan dalam berbagai riwayat ya tentang bagaimana awal mula hidayah bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan dalam Ar-Rahiqul Maktum oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya, suatu ketika bahwa Umar ya tidur di luar rumahnya. Ya. Jadi ketika itu dikisahkan Umar ini sedang mencari teman untuk minum khamar. Ya, jadi beliau ini di masa jahiliyah suka minum khamar. Kemudian suatu malam Umar mencari teman-temannya, melihat ada nggak teman-temannya yang berkumpul. Ada nggak temannya yang berkumpul untuk minum khamar? Ternyata nggak ada orang yang berkumpul-kumpul minum khamar di malam tersebut. Akhirnya Umar pun mendatangi orang yang biasa berjualan khamar. Jadi ada suatu tempat yang orang-orang Quraisy itu biasa membeli khamar di sana. Maka Umar pun datang ke toko khamar tadi. Ternyata tokonya tutup. Jadi nyari teman-temannya untuk yang biasa dia berkumpul untuk minum khamar, nggak ada teman-temannya ya, yang berkumpul. Kemudian cari tempat untuk apa? Untuk membeli khamar, tokonya tutup. Maka kemudian Umar radhiyallahu anhu memutuskan, ya udahlah saya tidur di luar saja. Nah, kemudian dia cari tempat tidur dekat Masjidil Haram. Masuk ke dalam tirai Ka'bah. Ternyata ketika itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi SAW sedang melakukan sholat malam. Ya, ketika itu beliau alaihi salatu wassalam menghadap ke negeri Syam, ya, karena waktu itu kiblat kita di mana? Masjidil Aqsa. Ketika itu kiblat masih berada di Masjidil Aqsa. Jadi Nabi SAW menghadap ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis. Namun antara beliau dengan Baitul Maqdis di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Nah, ini kebiasaannya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi beliau selalu walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Baitul Maqdis, tapi beliau jadikan di antaranya Ka'bah. Yang kemudian sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran Sirah An-Nabawiyah, ya, bahwa kiblat itu akhirnya ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke Masjidil Haram. Maka Umar bin Khattab mendapati Nabi SAW sedang sholat malam. Ketika itu yang dibaca oleh Nabi SAW adalah surat Al-Haqqah. Maka kemudian karena nggak ada orang ketika itu ya, dan waktunya sangat syahdu ketika itu ya, cuma ada Nabi SAW sedang membaca Al-Quran dalam sholatnya. Kemudian Umar mendengar. Ketika dibaca surat tersebut, maka bergetar hati Umar. Terkesan sekali Umar dengan bacaannya Rasul SAW. Ya. Maka kemudian Umar tidak tahu bahwa ini Al-Quran. Dia tahu bahwa yang seperti ini namanya bait syair. Ya, bait syair seperti yang sering dibacakan oleh orang-orang Arab. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, ya demi Allah, apa yang dia ucapkan ini adalah ucapan tukang syair. Ya, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ini, sebagaimana yang pernah kita ceritakan ya, mereka berkumpul di hadapannya Al-Walid ibn Mughirah untuk menentukan vonis apa yang paling tepat bagi Nabi SAW. Maka sebagian mereka mengatakan bahwa ya sudah cukup, ya kita katakan bahwa Muhammad ini adalah tukang baca syair. Ya, tukang syair, penyair. Ya. Maka kata Umar, demi Allah, ini benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Ya, Muhammad ini adalah seorang penyair. Maka ketika itu Nabi SAW dalam surat Al-Haqqah tadi, dalam rangkaian surat Al-Haqqah, beliau membaca innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ketika terbetik pemikiran di benaknya Umar bahwa yang sedang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah bait-bait syair, Nabi membaca innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan dia bukanlah ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian yang beriman kepadanya. Ya, terbetik di benak Umar
bahwa ini adalah ucapan seorang penyair, ternyata apa? Nabi membaca wa ma huwa biqauli syair. Ya, apa yang dibaca ini bukanlah ucapan seorang penyair. Kemudian Umar ketika mendengar Nabi SAW membaca itu, maka beliau mengatakan bahwa ini adalah ucapannya dukun atau tukang sihir. Ya, kalau ini bukan ucapan seorang penyair, maka ini adalah ucapan seorang dukun atau seorang tukang sihir, seorang kahin. Ya, maka kemudian Nabi SAW ya mengucapkan ya Nabi SAW ya membaca ayat setelahnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan dia bukanlah ucapan dukun, bukanlah ucapan tukang sihir, qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Tanzilum min rabbil alamin, ya, dia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Ya, maka inilah awal-awal ya benih-benih Islam itu mulai merasuk ke dalam relung hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, seringkali kita lihat ya, bacaan Al-Qur'an ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa pada diri seseorang. Ya, tapi dengan syarat dia mengetahui apa maknanya. Kalau hanya sekedar bacaan saja tanpa dia memahami maknanya, ya mungkin tidak akan memberikan asar, tidak akan memberikan pengaruh. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana Umar bin Khattab awal mula dia mendapatkan hidayah adalah dari bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sedang berada di Masjidil Haram, Nabi SAW membacakan beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Inilah yang kemudian membuat ya Umar bin Khattab kemudian berpikir tentang ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka penting sekali bagi kita untuk berdakwah dengan menyampaikan Al-Qur'an ya, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ya ke tengah-tengah manusia, karena ini besar sekali pengaruhnya bagi manusia. Ya, mudah-mudahan menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka mulai berhijrah, ketika itu berhijrah ke kota ke negeri Habasyah, ini juga membuat Umar mulai bersimpati kepada kaum muslimin, karena mereka melihat bagaimana susahnya kaum muslimin ya terpaksa berhijrah meninggalkan kota Makkah, meninggalkan kota kelahiran mereka. Ini pun menggugah hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisahnya Umar bin Khattab dan para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah? Nah, ini insyaallah akan kita ceritakan di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Ya, terus ikuti kajian sirah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini. Insyaallah kita akan laksanakan tiap hari Senin sampai hari Kamis ba'da sholatil Isya ya, sekitar pukul 20 waktu 20 lewat 15 waktu Indonesia Barat bismillah taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.